sebagai BPP Sinode yang kemarin dilantik pada bulan Juni. Sehingga yang akan membawakan materi pada sore hari ini adalah Ibu Ketua, tapi karena Ibu Ketua hadir, dibagikan oleh kami sebagai anggota BPP. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami membawakan materi tentang pengelolaan keuangan gereja. Adapun pengelolaan keuangan gereja ini materinya berasal dari tata gereja. Jadi apapun yang akan ditampilkan nanti semuanya berasal dari tata gereja. Jadi buat Bapak Ibu yang sudah punya tata gereja, ini untuk sekedar mengingatkan, refresh kembali tata gereja, bagaimana tata keuangan itu sendiri. Ini pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka gereja berkewajiban mengelola dan memanfaatkan secara baik semua anugerah dan karunia Tuhan Allah dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan-peraturan gereja. Yang kedua, perbendaharaan gereja adalah semua harta milik gereja, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang dapat dinilai, dihitung dan diukur pada hakikatnya adalah harta milik Tuhan yang pengelolaannya dilakukan oleh jemaat maupun sinode. Tiga, bendahara gereja adalah orang yang diberi tugas atas nama gereja menerima, membukukan, menyimpan, mengeluarkan, dan mempertanggungjawabkan baik uang, surat berharga maupun barang yang dikelola oleh gereja dalam rangka penata layanan. Nah, ini dia harta milik gereja. Harta milik gereja adalah yang pertama uang, surat berharga, barang bergerak dan tidak bergerak, buku daftar inventaris dan dokumen-dokumen mengenai milik gereja disimpan jemaat dan selanjutnya disimpan di kantor sinode. Semua harta milik gereja berupa tanah dan bangunan diusahakan sertifikasinya dan atau memiliki surat resmi supaya pendapatan jemaat. Yang pertama adalah persembahan dalam tiap kebaktian. Yang kedua, persembahan tetap anggota keluarga jemaat, sumbangan, bantuan pemerintah, badan lainnya atau perorangan, persembahan atau pendapatan PLK, usaha-usaha jemaat yang tidak bertentangan dengan Alkitab, peraturan gereja dan peraturan pemerintah. Sumber pendapatan PLK, kas jemaat, uang pangkal dan iuran, persembahan, sumbangan dari pihak manapun yang tidak mengikat, usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan Alkitab, peraturan gereja dan peraturan pemerintah. Pengelolaan secara formal semua milik gereja diatur oleh majelis sinode. Untuk kelancaran pelayanan, maka sebagian milik gereja dikelola oleh majelis jemaat dan barang-barang yang dibentuk oleh majelis sinode. Demi tertibnya pengelolaan perbendaharaan gereja tidak dibenarkan meminjamkan uang gereja kepada siapapun. Demi tertibnya pengelolaan perbendaharaan gereja, yang berikutnya, penjualan barang bergerak atau tidak bergerak dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari BPP dan diputuskan dalam rapat majelis jemaat. Penghapusan milik gereja bergerak dan tidak bergerak yang telah rusak dan tidak efektif dapat diajukan dalam persidangan setelah mendapat persetujuan dari BPP pada masing-masing taraf di jemaat, BPP jemaat di jemaat maupun BPP sinode di sinode. Pada setiap akhir tahun pelayanan, bendahara jemaat membuat daftar inventaris yang menjelaskan semua milik gereja dan mempertanggungjawabkan pengelolaan dan keberadaannya. Hasil pemeriksaan BPP atas semua temuan harus ditindaklanjuti pelaksanaannya sesegera mungkin oleh majelis jemaat dan bendahara. Yang kedelapan, tugas-tugas bendahara. Yang pertama, bendahara wajib membukukan dalam buku kas umum atau kas membantu semua penerimaan dan pengeluaran setelah terjadi transaksi dan membuat laporan pertanggungjawabannya. Yang kedua,
bendahara hanya dapat mengeluarkan uang sesuai pasal yang sudah ditetapkan dalam anggaran belanja. Ketiga, setiap penerimaan uang harus menggunakan bukti setoran dan pengeluaran harus menggunakan kwitansi. Jumlah anggaran belanja merupakan batas tertinggi untuk masing-masing pengeluaran yang sudah ditetapkan biasanya di dalam, kalau di pemerintahan ada POK. Nah, itu adalah batas tertinggi yang akan dikeluarkan. Jika ketua atau bendahara berhalangan dapat menunjuk seorang untuk mewakili. Berikutnya tugas bendahara. Bendahara bertanggung jawab untuk mengganti uang yang hilang akibat kelalaian yang ditentukan oleh bendahara itu sendiri. Berikutnya, jika terjadi penyalahgunaan uang ganti rugi akan dituntut dari yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa mengurangi hak dan kewajiban gereja untuk mengambil tindakan penggembalaan, pendidikan dan disiplin gereja. Yang berikutnya, bila terjadi penyalahgunaan keuangan, maka jika sudah memenuhi semua ketentuan dan kewajibannya yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat. Bendahara tidak boleh melakukan pembelian secara langsung. Berikutnya penyimpanan uang. Jumlah uang yang boleh disimpan dalam kas bendahara setinggi-tingginya adalah 5 juta. Selebihnya disimpan di dalam bank. Yang berikutnya, bila di jemaat tidak ada bank atau kantor pos, maka yang bertanggung jawab menyimpan uang adalah bendahara jemaat. Ini contohnya adalah jemaat-jemaat yang mungkin yang tidak ada banknya. Tidak dibenarkan menyimpan uang gereja di bank atau kantor pos atas nama pribadi atau perseorangan. Pengelolaan administrasi dan keuangan gereja. Betapa pentingnya pengelolaan keuangan gereja. Di beberapa jemaat sering ditemui pengelolaan keuangan mendapat perhatian yang sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh rendahnya perencanaan keuangan dan sistem pengawasan. Dalam aktivitas setiap hari, gereja diperhadapkan pada perubahan yang sangat cepat. Karena itu, para pelayan Tuhan harus mengembangkan keahliannya dalam mengelola keuangan. Apa untungnya kalau pengelolaan keuangan gereja itu baik? Yang pertama, membantu gereja untuk lebih bertanggung jawab kepada semua pihak. Kalau pengelolaan keuangan gereja itu baik, otomatis pasti jemaat juga akan percaya terhadap majelis jemaat. Meningkatkan kepercayaan berbagai pihak terhadap gereja. Kalau tidak ada yang dari luar membantu, itu akan membantu untuk meningkatkan kepercayaan terhadap gereja itu sendiri. Memberi gereja manfaat dalam peningkatan sumber daya yang terbatas. Yang terakhir, membantu gereja untuk membentuk stabilitas keuangan jangka panjang. Pengelolaan keuangan gereja. Secara praktis, pengelolaan keuangan adalah suatu cara untuk mengatur keuangan organisasi dengan baik, termasuk dalamnya mengelola sumber keuangan yang terbatas. Bila di sebuah jemaat sumber dana itu terbatas, maka kita harus memastikan dana dan sumber daya digunakan sebatasnya, skala prioritas, supaya visi dan misi gereja itu bisa tercapai. Mengelola risiko. Tidak bisa dihindari dalam berjemaat selalu ada masalah internal dan eksternal keuangan yang menghambat operasional gereja. Misalnya penyalahgunaan keuangan. Karena itu risiko harus dapat dibaca dan dikelola untuk bisa diperkecil. Mengelola strategi artinya keuangan harus dikelola secara keseluruhan, sehingga tidak hanya berfokus pada program jangka panjang, jangka pendek, tapi juga jangka menengah dan jangka panjang. Mengelola tujuan, hal ini butuh perhatian serius pada program dan tujuan organisasi, karena harus memberikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Untuk mencapai pengelolaan keuangan yang baik, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, tentang pencatatan administrasi keuangan. Setiap jemaat harus membuat catatan yang teliti, tepat, dan cermat atas semua transaksi yang terjadi, baik yang masuk maupun yang keluar, untuk mengetahui apakah tujuan keuangan akan tercapai atau tidak. B. Perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan harus sesuai dengan kebutuhan gereja. Monitoring keuangan. Untuk memudahkan membuat laporan keuangan dan monitoring keuangan, jemaat harus mempunyai rencana anggaran pendapatan dan belanja jemaat yang sudah biasa disusun tiap tahun.
Pengawasan ke dalam. Pengawasan yang baik akan mengamankan aset dan keuangan gereja dan mengurangi risiko. Tujuan pengawasan adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan mengidentifikasi kesalahan dan kelalaian dalam pencatatan laporan. Contoh buku kas, contoh kwitansi setoran, kwitansi pengawasan keuangan gereja. Pengawasan keuangan adalah sebuah kontrol untuk memastikan agar sumber daya keuangan dari sebuah organisasi digunakan dengan benar dan efektif. Kalau kontrol keuangan dan sebuah organisasi lemah, maka akan berakibat penipuan dan pencurian keuangan. Uang bisa dikeluarkan tidak sesuai dengan tujuan kalau kontrolnya lemah. Keahlian pelayan atau pimpin akan dipertanyakan. Ini contoh pencatatan aset jenis aset bergerak, sepeda motor, ada tipe, nomor PKB, kode polisi, nomor angka dan seterusnya. Contoh persesuaian aset kantor, kursi tamu atau tituler. Dasar pemeriksaan oleh BPT yang pertama, tata gereja BPT tahun 2017, surat majelis harian. Ruang pemeriksaan itu administrasi keuangan dan ketaatan pada perilaku dan ketentuan yang berlaku. Objek pemeriksaan keuangan jemaat dan perangkat pendukungnya seperti belka dan kolom-kolom dan lainnya. Saran pemeriksaan tugas umum, rekening bank, namekas dan voucher pendukung lain-lain, hutang-piutang, inventaris aset gereja dan stok barang. Hal yang biasa ditemui dalam pengelolaan administrasi keuangan gereja. Yang pertama, saldo tunai melebihi kebutuhan yang ada atau 5 juta dengan berbagai alasan. Bunga bank belum ditulis sebagai penerimaan. Kalau misalkan kan itu ditaruh di bank, jadi bunga bank itu harus ditulis sebagai penerimaan. Yang ketiga, kwitansi pengeluaran penerima atau nota tidak ditandatangani dan diberi nama oleh penerima. Buku kas tidak ditutup setiap bulan, tapi nanti mau diperiksa baru ditutup. Termasuk ketua jemaat, ketua belka mendatangani sekaligus mengontrol hanya apabila akan dilakukan pemeriksaan oleh BPT. Sebaiknya pada penutupan kas setiap bulan ditandatangani sekaligus mengontrolnya, termasuk rincian saldo. Agar mungkin setiap akhir tahun itu sudah jelas dan tidak kita menunda pekerjaan sehingga nanti akan ini jangan-jangan berapa kemarin nilainya. Mungkin kita cuma tulis catatan kecil, tapi ketika kita tidak menunda pekerjaan, catatan kita itu akan lengkap dari awal sampai akhir. Ketelitian penulisan dan perhitungan kadang masih kurang, sehingga ditemui adanya perbedaan antara jumlah dan saldo. Sekian dari BPP Sinode. Kalau ada respon dari Bapak Ibu sekalian, kami persilakan.